Halo sahabat Jeff, apa kabar? Selamat datang kembali di Japanscope Podcast Jeff Jakarta, sebuah seri diskusi interaktif dan santai yang membahas berbagai macam isu dan juga fenomena menarik dan terkini tentang Jepang. Nah sahabat Jeff, episode kali ini sepertinya sangat cocok untuk sahabat Jeff yang akan atau sedang melakukan penelitian ilmu sosial tapi mungkin bingung tentang ingin meneliti tentang apa. Nah, mungkin episode ini bisa menjadi solusi untuk sahabat Jeff semua, karena sebentar lagi kita akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan penelitian ilmu sosial dengan menggunakan kacamata manga dan juga anime. Dan lebih tepatnya bagaimana manga dan anime dapat digunakan untuk mengkaji isu dan juga fenomena sosial. Emangnya bisa? Bisa. Nah, itu kita akan bahas tema ini dengan Bima Prawira. Halo Bim. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saya perkenalan dulu Bim ya untuk sahabat Jeff semua ya. Oke, jadi sahabat Jeff, Bima ini adalah mahasiswa S3 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, dan Bima tertarik dengan Jepang sejak kecil dan sudah melakukan penelitian tentang Jepang sejak serius sejak S2 dan memiliki banyak ide mengenai penelitian tentang makanan, anime, musik dan juga olahraga. Tapi kalau menurut Bima tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan penelitian semuanya gitu. Masih kurang waktunya Bim? Masih, karena saya sok sibuk. Oke Bim, thank you udah datang di Japanscope Podcast. Udah berapa kali ya? 3 kali nih kalau nggak salah ya? 3 kayaknya ya. Oke. Nah, sekarang kan kita membahas tentang penelitian yang menggunakan manga dan anime gitu kan. Nah, ini sahabat Jeff pasti bertanya-tanya kenapa menggunakan manga dan anime. Oke. Bisa ke slide berikutnya. Ya. Kenapa melakukan penelitian tentang manga dan anime gitu ya? Bisa next lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Ini saya capture sendiri dari halaman Netflix saya. Apa ya? Nyebut mereknya? Iya. Netflix kan salah satu ini ya, platform streaming paling besar lah bisa dibilang di dunia gitu ya. Ketika kita search anime di situ, keluarlah banyak anime yang baru-baru gitu. Ini yang Doraemon ini saya baru nonton beberapa bulan kemarin di bioskop sama anak saya, udah ada lagi di Netflix. Kimetsu no Yaiba udah ada, dia selalu update episode paling baru. Jujutsu Kaisen juga, dan masih banyak anime lainnya, bahkan yang selegendaris One Piece sama Hunter x Hunter, dan mungkin nggak ada di halaman ini tapi Yu Yu Hakusho, bahkan sampai live actionnya itu ada semua nanti di Netflix gitu kan. Itu tuh menunjukkan kalau anime itu dan manga tentunya ya sebagai sumber asli dari anime itu udah menjadi suatu fenomena global gitu. Jadi bagi saya itu mereka tuh manga dan anime itu udah pantas untuk jadi suatu kajian dalam ilmu sosial gitu, karena kadang yang tidak disangka-sangka tuh ternyata punya hubungan erat sama, kayak misalnya gini nih, kayak film The Wolf of Wall Street mungkin kalau tahu itu kan, kita ngelihatnya film Hollywood gitu ya, kalau dikaji apa sih ini tentang hingar-bingar kehidupan seorang miliarder gitu, tapi ketika dilihatnya lagi ternyata film itu ada hubungannya sama kasus korupsi di Malaysia gitu, yang saya lupa nama kasusnya apa, pokoknya Najib Razak gitu yang kena. Ya ternyata diam-diam ada gitu hubungan ke situ. Nah, manga dan anime mungkin belum sebesar Hollywood, tapi saya rasa suatu hari bisa sampai sana, dan manga dan anime juga seringkali menjadi wajah Jepang di dunia gitu, karena ini adalah salah satu produk budaya Jepang yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Kalau kimono gitu kan, kayak misalnya kimono, seni minum teh, itu mungkin kita butuh penjelasan yang lebih dari orang yang ahli gitu untuk memahami ini tuh apa sih gitu. Tapi kalau anime kan ya kita nonton kayak nonton film aja gitu. Kita mengerti dia sebagai suatu konten gitu. Nggak perlu dijelaskan lebih jauh. Tapi kalau dilihat, jadi itu bisa menjadi wajah Jepang di dunia gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya ini bagus banget sih untuk dikaji dari ilmu-ilmu sosial gitu. Nah, kalau untuk penelitian yang dilakukan ini sendiri itu sebetulnya apakah meneliti tentang manga dan animenya itu atau mengkaji fenomena
yang terdapat di dalam yang diangkat oleh manga dan animenya, atau fenomena di dunia nyata yang kemudian dikaji menggunakan manga dan anime. Jadi yang mana? Sebenarnya banyak banget aspek yang bisa dikaji dari anime gitu ya. Mulai dari industrinya itu bisa dilihat dari kacamata ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu sosiologi misalnya. Atau bisa juga dibahas dari kontennya. Tapi kalau konten mungkin itu kebanyakan dikaji oleh anak sastra gitu ya. Dan menggunakan teori-teori sastra gitu. Yang saya juga agak kurang menguasai gitu kalau teori sastra. Tapi kalau misalnya untuk membahas anime itu juga bisa dibahas misalnya sebagai fenomena sosial gitu, kayak di sosiologi mungkin kita bisa lihat ada dari dulu juga banyak kajian tentang otaku yang dalam ini ya, maksudnya dalam persepsi negatif gitu ya. Terus udah gitu ya mungkin yang NEET gitu, orang-orang yang NEET, hikikomori yang gitu, itu kan fenomena sosial yang bisa ada kaitannya dengan manga dan anime. Bisa juga mungkin kalau yang lebih ekstrim gitu ya, kita bisa bahas voyeurism gitu. Dari anime-anime sekarang banyak kan yang ada karakter itu cewek-cewek masih kecil gitu kan, itu tapi disexualize gitu kan. Itu ada ya beberapa anime. Terus ya banyak lah, nanti kita bahas di sini. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan ada ekonomi, sosiologi dan segala macamnya. Sebenarnya ilmu sosial apa aja sih yang bisa dikaji dengan menggunakan manga dan anime ini? Sebenarnya hampir semua kali, atau mungkin semua mungkin ya, karena sejauh yang saya pahami ilmu sosial itu cabang utamanya 5. Ekonomi, politik, sosiologi, antropologi dan psikologi gitu. Tapi kebetulan saya kurang menguasai di bagian psikologi dengan sosiologi, karena saya jarang berhubungan dengan orang-orang sosiologi dan orang-orang psikologi. Jadi mungkin saya bahas 3 aja untuk hari ini gitu. Jadi di ilmu ekonomi, di ilmu sosial, ilmu politik dan ilmu antropologi. Okay. Terus next, pertama ini dari segi ilmu ekonomi ya. Ini seperti bisa dilihat, ini foto yang diambil di kawasan Akihabara gitu. Kita bisa lihat di sini uang berputar sangat banyak. Ini ada toko Sega, ada toko anime gitu. Kalau ke sana juga, di sana kita bisa menemukan toko mainan, toko manga, mau yang baru, mau yang bekas, mau anime anak-anak, mau anime orang dewasa, itu semua ada gitu. Di situ ada perputaran uang yang sangat besar gitu, karena di situ di Jepang tuh ada industrinya gitu. Ditambah lagi dengan streaming service seperti tadi gitu, di Netflix, di Disney Plus, itu pasti ada anime gitu. Di Aikigi itu udah lintas negara, udah Aikigi kalau nggak salah itu kan dari Tiongkok ya, tapi menyajikan anime juga dengan episode terbaru, dan anime-anime lama juga ada gitu. Jadi kalau dilihat industrinya tuh udah sangat besar sekali gitu. Nah, untuk penelitian tentang ilmu ekonomi, mungkin salah satunya anime dan manga itu bisa dikaji dari bagaimana pemerintah Jepang melakukan spending khusus gitu, punya budget untuk anime dan manga gitu. Nah, di sini ada program Cool Japan, ini udah terkenal banget. Di sini kita bisa mengkaji bagaimana seberapa besar sih pemerintah Jepang menggelontorkan dana untuk anime dan manga gitu. Dan kenapa mereka bisa menggelontorkan dana sebesar itu untuk anime dan manga ya. Kalau yang saya baca, program Cool Japan mulai mendanai anime itu ketika Pokemon booming. Jadi mungkin dulu mereka juga nggak ngelihat gitu anime akan menjadi sebesar ini, tapi ketika melihat demam Pokemon di Amerika Serikat itu mencetuskan ide kalau anime tuh bisa ya dipakai untuk bisnis di luar negeri gitu. Karena dulu Pokemon tuh besar banget, kayak mungkin ada yang tahu serial South Park. Ya, tahu. Itu tuh dulu pernah sampai bikin satirnya tentang Pokemon, saking boomingnya Pokemon di pernah ya? luar negeri ada. Oh, oke. Judulnya nggak bisa disebut soalnya kalau di bahasa Jepang kasar banget. Oh, oke. Tapi ya itu satu episode yang memorable buat saya karena saya suka Pokemon dan suka South Park. Gitu. Lalu dari situ bisa dikaji dengan berbagai macam kacamata ilmu ekonomi, mungkin dari kacamata ekonomi global mungkin, atau misalnya industrinya gitu, kajian tentang industrinya gitu. Terus kalau mau dilihat dari kacamata lain yang lebih kritis juga bisa gitu.
bisa naik. Nah, ini masih hangat nih temanya, dan saya cukup yakin belum banyak yang neliti gitu. Ketika saya cari contohnya pun masih sangat sedikit, dan yang saya dapat itu belum berbentuk jurnal tapi masih reportase. Jadi dari New York Times tentang bagaimana pegiat anime, maksudnya orang-orang yang bekerja di industri anime gitu, animator mereka tuh underpaid dan overworked. Ini kan bisa dilihat secara kritis dari ilmu ekonomi bagaimana kesejahteraan mereka gitu. Ini yang masih hangat tuh kemarin di MAPPA itu studio yang bikin anime Jujutsu Kaisen, termasuk yang movie-nya kemarin juga yang booming itu sampai ratusan juta dolar gitu pendapatannya. Standar film orang bikin film animasi kalau di barat itu di Hollywood gitu 2 tahun. Jujutsu Kaisen Zero cuma dibikin dalam 6 bulan. Kebayang nggak itu overworknya kayak apa gitu. Dan mereka pun merasa tidak dibayar dengan sepadan gitu. Nggak disebut angkanya, tapi beban stres mereka seperti itu gitu. Ini sebenarnya di thread ini tuh masih panjang, tapi jadi keluhan-keluhan pekerja di studio MAPPA yang harus mengerjakan anime Jujutsu Kaisen yang season 2 sekarang yang lagi jalan, yang arc Shibuya ini, mereka udah keteteran. Makanya untuk2 episode ke belakang ini keluarnya telat gitu. Karena ya mereka udah keteteran gitu, namanya kejar tayang gitu, dengan ditambah toksiknya dunia fans anime ya. Animasi yang cuma 10 detik aja dikomentarin bisa gitu. Wah, ini jelek banget sih, masa mukanya gini. Buset, ini kejar tayang gitu. Ya mirip-mirip lah sama kita kalau ini gitu, ngeritik sinetron kejar tayangan gimana gitu. Juga kadang-kadang suka agak kepikiran juga gitu, mereka kerja dengan underpaid gitu kan. Waduh, kasihan banget gitu. Ini juga bisa menjadi suatu kritik gitu terhadap industri anime gitu. Jadi kita jangan selalu tapi sekali-sekali kita harus lihat dong sisi jeleknya gitu dari anime itu apa, dari industri anime itu seperti apa gitu. Dan ya ini tuh banyak, kayak dalam artikel New York Times yang saya baca, di situ dibilang kalau pekerja anime itu memang ada yang sebulan pendapatannya sekitar 1.800 sampai 3.800 dolar per bulan, US dollar, dalam US dollar. Tapi itu Jepang tuh, ya, maksudnya di Jepang. Okay. Tapi itu tuh kayak ya emang standar upah di Jepang ya segitu sebulan, jadi pendapat segitu tuh nggak besar, wajar aja gitu di Tokyo ya. Ya dibandingkan dengan living cost-nya gitu ya, itu biasa aja gitu, mungkin udah pas-pasan lah gitu. Tapi yang sedih lagi tuh ada yang sebulan cuma dibayar 200 dolar gitu. Jauh banget kan, berapa kali, hampir 10 kali lipat gitu kan bedanya dengan UMR-nya gitu. Jadi ya yang seperti itulah kadang-kadang yang suka miss gitu. Gedean UMR DKI Jakarta yang baru malahan ya? Iya. 2 kali lipat ya, Cok? Iya, makanya. Iya. Jadi ya gitulah, dibalik sesuatu yang kita hype, kadang-kadang kita lupa juga ada orang-orang yang kasihan gitu di belakangnya gitu. Terus apalagi ya kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, ya kurang lebih itulah gambarannya gitu. Nah kalau dengan ilmu politik bagaimana? Kalau ilmu politik, wah banyak nih, kebetulan saya lagi neliti ini juga gitu ya, ini bagian dari disertasi saya itu propaganda ya. Jadi ini tuh dari manga judulnya Gomanism Sengen, yang nulis itu Kobayashi something namanya, saya lupa. Kobayashi Yoshio Kobayashi. Nah dia tuh terkenal sebagai orang sayap kanan gitu ya di Jepang. Jadi dia biasanya kalau sayap kanan itu yang khas ingin membangkitkan kembali militerisme Jepang gitu. Dan ada revisionisme sejarah. Dan seperti kebanyakan orang sayap kanan garis keras pada umumnya di negara-negara, mereka biasanya rasis, lalu over proud sama bangsanya sendiri, dan kerap kali menjelek-jelekan bangsa lain yang dianggap musuh gitu. Nah ini seperti ini misalnya, contohnya ini yang di kiri, ini ada orang yang tulangnya digiling terus dimakan hantu, terus ada yang kepalanya dipotong. Ini tuh menggambarkan neraka untuk orang-orang Tiongkok gitu. Jadi orang Tiongkok kalau masuk neraka disiksanya seperti ini gitu. Sementara kalau orang Jepang afterlife-nya ya kayak kehidupan sehari-hari aja gitu, karena mereka nggak percaya, pada dasarnya nggak percaya sama afterlife gitu. Kalau dari Shinto kan biasanya yang sayap kanan ini orang-orang yang menganut bukan agama ya, kepercayaan Shinto gitu, karena Shinto juga erat kaitannya dengan nasionalisme Jepang gitu. Jadi terus udah gitu
ini yang di sebelah kanan nih, ini sebenarnya ada kaitannya erat sama Indonesia ya. Jadi ini tuh kuil Yasukuni. Di sini tuh dipercaya sebagai tempat bersemayamnya orang-orang yang meninggal untuk Jepang gitu, patriot lah. Kalau di kita mungkin kayak taman makam pahlawannya gitu kali ya. Tapi di situ adalah tempat jiwa-jiwa mereka bersemayam gitu, dan termasuk orang-orang yang dipandang oleh dunia internasional sebagai penjahat perang gitu. Kayak misalnya Hideki Tojo gitu. Jadi di situ dianggapnya mereka beristirahat di situ. Nah, di sini digambarkan orang-orang yang di kuil Yasukuni ini sebagai patriot gitu. Nah, ini tuh sebuah bentuk propaganda dalam bentuk manga yang menunjukkan bahwa yang Jepang lakukan di Perang Dunia Kedua itu tidak salah gitu. Ini nasionalisme mereka gitu. Tapi di sisi lain juga tentu ada manga-manga lain yang mengkritik hal itu gitu ya. Tapi kalau kan ini kan manga sebagai media untuk propaganda gitu. Jadi ya seperti inilah gitu. Ditunjukkan untuk apa ya, kayak meluputkan kesalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ya mungkin memang untuk beberapa orang perang itu nggak bisa hitam putih ya, yang ini salah, yang ini benar. Tapi kalau dilihat dari kacamata apa ya istilahnya, mungkin kita mestinya lebih paham lah gitu, orang Indonesia gitu, apa yang salah dengan ini gitu. Karena kita juga kan yang terjajah lah dulu gitu ya. Ya terus kalau misalnya yang menarik lagi nih dari ilmu politik, kalau dalam ilmu politik kan banyak banget teori ya. Dan terutama dari kita kan orang sama-sama HI nih, masuk juga HI dulu deh. Jadi mungkin agak nyambung dikit nih ngobrolnya. Bisa slide berikutnya. Nah, ini dalam hubungan internasional tuh ada satu figur namanya Head Label. Itu kalau nggak salah yang itu ya, yang apa, teori biliar itu ya. Ya. Tapi Head Label juga pernah mengajukan suatu pertanyaan kurang lebih kayak gini. Untuk mencapai keadilan, apakah kita harus dia bahasanya jeopardize, jadi kayak mempertaruhkan gitu ya, mempertaruhkan tatanan dunia yang ada sekarang untuk mencapai keadilan gitu. Nah, ini tuh pertanyaan ini adalah pertanyaan yang teoritis gitu, karena kita kalau mau memberontak sama world order sekarang, memberontak sama siapa sih? Kan nggak ada ya, nggak ada. Kalau di One Piece tuh ada gitu. Kalau di One Piece itu ada world government kan. Lalu di situ tuh kayak semacam digambarkan bajak laut dalam budaya populer, nggak punya One Piece aja ya. Biasanya dalam budaya populer itu digambarkan sebagai bukan orang yang suka nyuri harta karun lawan gitu, tapi justru mereka tuh ingin melawan orang-orang kuat untuk mencapai keadilan gitu. Lebih Ini lebih kayak symbol of freedom. Symbol of freedom ya, di One Piece tuh banget symbol of freedom. Mungkin di produk budaya lain seperti Pirates of Caribbean gitu kan, dia kan nggak ngebajak tuh si Jack Sparrow, dia mah pengennya jalan-jalan aja gitu, orang bebas gitu. Jalan-jalan cari harta karun kan? Iya. Yang unclaim gitu ya, bukan ngerampok harta orang gitu. Tapi kan kalau di dunia nyata ya bajak laut sih merampok kapal orang gitu, kayak si Captain Phillips. Terus udah gitu, kalau di One Piece tuh ya ini digambarkan kalau tatanan dunia tuh bisa dilawan sama orang-orang yang mencari freedom gitu, untuk menunjukkan keadilan. Dan yang menarik itu ini ini berdasarkan penelitian ya, maksudnya jurnalnya udah terbit. Yang nulis itu semacam kepala jurusan hubungan internasional di suatu universitas di, kalau nggak salah di Denmark. Jadi dia tuh nulis tentang bagaimana One Piece ini menurut dia berhasil menggambarkan apa yang terjadi kalau tatanan dunia dijungkir balikan gitu. Ternyata dalam pertentangan antara tatanan dunia dengan orang-orang yang ingin merubah, itu nggak sesederhana, nggak sehitam putih itu gitu. Tatanan dunia selalu salah, bajak laut selalu benar, nggak juga. Karena dia mungkin ingat ada tuh pidatonya Doflamingo yang bilang kalau yang menentuk kayak kalau di dunia tuh inilah pemenang yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Jadi nggak sehitam putih itu. Kalau dia di sini menggambarkan ada sosok-sosok, dia menggambarkan ini si Fujitora waktu itu di Dressrosa. Jadi Fujitora itu sebagai bagian dari tatanan dunia yang
berpikir bahwa memang tatanan dunia itu korup gitu dan memang perlu jeopardize, perlu dipertaruhkan untuk mencapai keadilan itu gitu. Terus apa? Seperti yang kita tahu juga yang menarik dari One Piece gitu, setiap admiral tuh punya keadilannya masing-masing kan. Ada yang keadilan yang bingung, ada yang siapa Kizaru, terus ada yang keadilan mutlak yang Sakazuki dan lain-lain gitu. Jadi itu menurut saya sih menarik ya ketika konten dari anime itu dijadikan refleksi dari teori yang bentuknya itu sama-sama abstrak gitu kan, sama-sama absurd gitu, nggak ada di dunia nyata, nggak bisa kita pegang gitu. Jadi menurut saya sih ini menarik banget gitu. Terus kalau baca jurnalnya dia bilang metodenya tuh in depth reading gitu. Jadi mungkin dibaca benar-benar berkali-kali gitu, lalu di apa ya istilahnya dibikin pemodelan lah dari teori itu di manga ini sebenarnya jarang sih. Saya baru sekali baca ini gitu yang teorinya tuh pakai ilmu politik gitu. Kalau misalnya di sastra udah sering kayak misalnya karakter ini tuh tipenya apa, apa ceritanya tuh membuat dia seperti apa gitu. Kalau ini teorinya teori murni gitu, ilmu politik gitu, dipakai di ini One Piece gitu. Itu menarik sih menurut saya. Ini sebetulnya kalau kita ngomongin global order, dan ini kan global order jadinya kan sebenarnya. Selain ilmu politik dia juga masuk ke ilmu HI juga, kan. Dan tapi yang menarik di sini adalah dari jawaban Bima tadi, dari yang dari contoh-contoh yang tadi Bima sebutkan, ini sebetulnya menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Kita bisa meneliti fenomenanya, baik seperti fenomena yang ada di balik industri, itu yang ada di ekonomi tadi. Jadi kan sebenarnya bukan tentang manga dan anime itu sendiri, tapi fenomena yang terjadi di belakang. Gitu. Nah kemudian untuk yang Gomanism itu sendiri adalah bagaimana si manga dan anime ini kemudian menjadi cerminan dari dunia nyata. Jadi apa yang ada di dunia nyata kemudian dibawa ke dalam manga dan anime, dan kemudian itu yang kemudian diteliti. Dan yang terakhir dengan One Piece ini si sudut pandang yang berbeda lagi jadinya. Si One Piece ini kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan akademis yang menjadi salah satu pertanyaan besar di kajian ilmu hubungan internasional. Jadi kan menggunakan manga dan anime sebagai approach untuk menjawab pertanyaan ini sebagai sebuah model begitu kan. Oke. Menarik. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin balik lagi global order ya. Kalau global order itu kita juga bisa pakai ini ya, Gundam. Gundam bisa banget. Gundam mungkin Double O. Ya, kalau Gundam Double O itu juga global order juga karena sebenarnya nggak cuma Double O sih, hampir semua Gundam mereka kurang lebih seperti itu ya. Kalau Gundam Double O tuh saya sangat dulu saya tertarik kan, kebetulan waktu nonton Double O tuh saya lagi belajar ini hukum humaniter. Jadi apa yang dilakukan sama si Celestial Beings itu humanitarian intervention gitu. Betul. Itu tuh jadi semacam ada imajinasi gimana kalau ada satu kekuatan, kan waktu itu kan kalau di Gundam Double O kan ceritanya semua negara di dunia kan sekarang cuma ada 3 kan. Yang advance ada 3 aksis lah. Ada 3 aksis. Nah, gimana kalau ada satu organisasi yang punya hard power lebih dari ketiga ini, walaupun mereka kan cuma berempat ya, 4 orang lawan 3 apa istilahnya kekuatan regional gitu. Nah, idenya gitu. Jadi ketika di antara 3 power ini bertarung, untuk meminimalisir korban ya mereka melakukan humanitarian intervention. Jadi sebenarnya kan ini tuh ide dari PBB ya, kayak PBB tuh punya tentara dewan keamanan ya, punya dewan keamanan, tapi fungsi intervensinya humanitarian intervensinya nggak ada gitu. Sekarang di Gaza gitu kan itu nggak terjadi gitu. Mungkin ya nggak tahu ya alasannya apa gitu. Tapi kan PBB sendiri bukan suatu badan yang murni independen gitu, karena dia kan terdiri dari negara-negara juga gitu yang berkonflik juga gitu. Kalau Celestial Being kan waktu itu diceritainnya mereka ya
entitas bebas aja, bebas negara, bebas. Jadi ya itu tuh semacam imajinasi aja gitu. Terus kalau bahas Gundam lagi, tapi ini mungkin lebih ke apa ya? Gabungan lah teori sastra sama ilmu politik gitu ya. Di Gundam juga saya melihat yang tahun 70-an gitu, yang 79 yang tahun berapa ya? Ya pokoknya yang 0079 lah yang Amuro itu. Itu tuh saya melihat ada sedikit propaganda juga di situ kayak kita melihat si timnya si Amuro tuh si ISFS ngelawan Principality of Zion kan. Principality of Zion itu digambarkan sebagai sosok yang mirip sama Uni Soviet waktu itu kan. Waktu pertama keluar masih zaman perang dingin kan. Dari warna, dari cara mereka mereka tuh kan aristokrat gitu kan. Itu kan kayak kerajaan Rusia zaman dulu gitu. Dilawan sama si Amuro dan kawan-kawan yang lebih liberal, lebih bebas gitu. Itu bisa dilihat dari warna gitu ya. Gundam kan warnanya biru, merah, putih, itu kayak bendera Amerika gitu. Kalau sementara Zion tuh yang hijau terus merah gitu. Itu Red Army banget. Tapi sebetulnya itu dibawa juga ke Double O loh. Kalau misalnya ingat kan Double O kan ada terbagi dalam 3 aksis. 3 aksis ini kan, dan mereka kan menguasai 3 aksis ini menguasai apa namanya? Solar energi kan, solar power kan. Nah, solar power ini pun sebetulnya kuat ini pertempuran atas solar power ini itu sama seperti bagaimana kita sekarang negara menggunakan powernya untuk menguasai energi, baik itu minyak maupun gas seperti itu kan, dan 3 akses ini kan juga sebenarnya ada yang satu kan juga hijau dan merah juga seperti komunisme Soviet dan kawan-kawannya gitu kan. Dan kemudian satu lagi itu lebih ke seperti apa ya jatuhnya? Seperti PBB atau mungkin Amerika lah ya. Ke Amerika. Kalau Gundam 00 saya melihat malah mereka lebih gamblang. Mereka nyebutin loh kayak kan ada 3 tuh, ada yang Human Reformation League, Advanced European Union. Betul ya. Sama European Union satu lagi. Sama yang Amerika kan satu lagi. Iya, betul. Itu yang Human Reformation League tuh itu Cina banget maksudnya, komunis banget lah gitu. Dan itu negara-negara di Asia gitu. Iya, betul. Asia dan Afrika benar. Betul. Itu kan jadi kayak Cina yang sudah melebarkan sphere of influence-nya lah gitu. Advanced European Union, Eropa, yang satu lagi yang Amerika saya lupa namanya apa, yang si Graham. Iya. Itu kan ya pokoknya jadi sphere of influence masing-masing Itu kerasa banget sih. Dan dilihat dari robot-robotnya juga ya, dari Gundam-Gundamnya kayak yang yang Human Reformation League itu terlihat yang kaku gitu. Betul. Itu juga kalau misalnya dibandingin dengan produk budaya populer lain, ada tuh di Pacific Rim. Kalau Pacific Rim itu kan ada yang orang Rusia tuh yang berdua, yang suami istri, itu kan robotnya tuh mereka yang robot generasi pertama kalau nggak salah kan. Yang generasi pertama. Ini masih Jagger yang generasi pertama. Kan jadi kayak yang ini tuh Rusia tuh kuno gitu. Iya. Terus yang dari Hong Kong ya, kalau nggak salah yang Hong Kong yang 3 Taiwan kembar. Yang kembar 3 itu kan. Terus yang dari Australia itu yang paling canggih. Sama yang Amerika tuh yang kelihatan, yang dari yang Gypsy Danger-nya tuh yang kelihatan yang paling kuat lah gitu. Itu juga ada gitu, representasi seperti itu gitu. Ya, jadi menarik. Kalau dibahas pakai ilmu politik sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Kan itu film kan ditonton sama banyak orang ya. Maksudnya itu kan ngasih influence juga lah sedikit banyak gitu. Nah, sekarang kalau dari ilmu antropologi ini gimana? Kalau antropologi nih, ini ada salah satu buku yang kebetulan waktu itu saya bantuin istri saya bikin, dulu masih pacar ya. Sekarang pas dia ngerjain tesis gitu, dia tentang boys love manga, tentang manga boys love gitu. Tapi kalau istri saya waktu itu tesisnya tentang bagaimana boys love ini menjadi sarana untuk melawan heteronormativity di Jepang gitu. Nah kan heteronormativity itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa laki-laki dengan perempuan itu sesuatu yang normal. Itulah normanya gitu kan. Oleh kelompok LGBT kan itu yang dilawan gitu, karena kalau yang normatif ada yang laki-laki yang perempuan, maka LGBT akan selalu menjadi kaum yang tersingkir gitu. Nah, di buku ini nih, salah satu yang dipakai tuh buku ini gitu. Di buku ini tuh macam-macam, ada
karena Jepang ini adalah salah satu negara yang kultur boys love-nya kuat gitu. Yeah. Boys love tuh produk apapun yang isi ceritanya laki-laki suka sama laki-laki gitu ya. Jadi kalau Jepang tuh salah satu yang kuat juga kulturnya gitu di Akihabara banyak lah toko komik yang dia sampai punya satu sesi khusus yang buat boys love gitu. Terus kalau sekarang di negara-negara lain yang kuat juga tuh di Thailand gitu. Sama kalau saya pernah baca tulisannya Thomas Baudinet, dia profesor belum ya? Pokoknya dia pengajar di Macquarie University. Ini juga di Korea juga, K-Wave juga ada, itu mungkin nanti bisa cari bukunya gitu. Nah ini tuh di buku ini tuh membahas sejarahnya seperti apa sih, budayanya seperti apa, komunitas di Jepangnya tuh seperti apa gitu. Dan menurut saya sih ini menarik ya, karena dia menjadi suatu bagian dari masyarakat gitu. Jadi yang dibahas bukan kontennya, tapi orang-orang yang menikmati konten seperti ini gitu. Nah menurut saya itu kalau dikaji dalam antropologi itu menarik sih. Terus kan jadi ini tuh nggak semata-mata produk budaya populer aja gitu, dan yang dibahas bukan cuma ceritanya tapi dampak dari cerita itu ke masyarakat seperti apa gitu. Ini untuk yang boys love gitu kan, di JF juga sering ada tuh Mbak Andam ya bahas tentang nah ini Mbak Andam juga pasti pernah lah baca buku ini gitu. Gitu. Next lagi. Nah, kalau yang ini spesial sih karena ini dari penelitian sendiri yang mestinya sih tahun depan terbit ya jurnalnya, cuma nggak tahu deh. Di Malaysia terbitnya, cuma nggak tahu deh. Nah ini tuh saya sebenarnya menulis ini tuh tentang, jadi waktu itu saya ikut conference, tema besarnya tuh COVID-19. Nah kenapa bisa jadi bahas Urasawa Naoki? Jadi waktu itu saya berpikir COVID-19 tuh menghadapkan kita sama imaji tentang akhir zaman. Karena waktu itu banyak banget yang meninggal saya juga cukup stres gitu. Jadi wah ini mirip nih sama ceritanya 20th Century Boys gitu dulu. Saya pikir gitu. Terus udah gitu ketika saya baca ulang 20th Century Boys ya ternyata di situ ada semacam memori yang sering muncul gitu di cerita-cerita manga Jepang, ketakutan orang Jepang sama akhir zaman tuh seperti apa sih gitu. Nah kalau di 20th Century Boys itu kan ceritanya kan tentang robot yang nyebarin virus ya. Nah yang virus ini kan yang bikin si Kiriko Endo. Terus di akhir tuh dia ngomong I have become Godzilla katanya, saya sudah jadi Godzilla. Ini tuh sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Robert J. Oppenheimer ketika dia berhasil menyelesaikan tes bom atomnya gitu. Dia bilang I have become death, destroyer of the world gitu. Jadi kayak kan itu kan yang pada akhirnya dipakai di Jepang kan. Jadi imaji orang Jepang tuh penyalahgunaan teknologi yang digunakan untuk membunuh banyak orang gitu. Imaji apokalipsnya Urasawa Naoki gitu ya, itu seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan imaji yang serupa tuh muncul di komik, either di komik si Naoki yang lain atau di komik yang lain banget gitu. Kayak ini kan ini sebenarnya agak spoiler ya mungkin yang belum nonton ya Pluto gitu. Saya sih baca ini udah lama waktu SMA kayaknya baca Pluto ya. Intinya sih Pluto juga kan robot yang dibikin sama orang yang sakit hati gitu. Terus ya dia juga jadi weapon of mass destruction gitu. Nah ini juga kan mengancam kehidupan semua orang di dunia gitu. Jadi ide apokalips juga gitu. Kan ide apokalips dari tiap kelompok masyarakat tuh beda-beda ya kan. Kalau misalnya saya dalam agama Islam, apokalips itu kiamat, dunia hancur, matahari terbit dari barat, pokoknya kejadian alam yang membuat dunia itu kiamat. Tapi kalau orang Jepang yang sudah mengalami bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ide apokalips di balik mereka itu adalah penyalahgunaan teknologi gitu. Salah satunya gitu. Dan itu sering menjadi tema di banyak manga gitu. Kayak Dr. Stone misalnya. Oh iya betul. Terus di Doraemon juga beberapa kali ada yang temanya seperti itu. Kan sering banget tuh si Nobita pakai alat Doraemon seenaknya terus mau kiamat. Itu kan sering banget gitu. Nah, itu bagi saya menarik. Jadi itu bisa bagaimana sih Pak pandangan apokaliptik orang Jepang gitu. Agak beda kan dengan orang-orang yang dari agama
Abrahamik gitu. Kan kebanyakan mereka meramalkan ya kalau sudah waktunya kiamat ya kiamat, semua alam semesta hancur gitu tanpa ada trigger dari manusianya gitu. Kalau di komik-komik Jepang tuh kebanyakan triggernya manusia gitu. Coba aja ingat-ingat ya, kalau komik-komik yang post apocalypse gitu kebanyakan bukan bencana alam gitu. Bahkan Dragon Ball aja ya, Dragon Ball gitu. Kalau ingat planet Namek itu gara-gara Frieza kan, planetnya nggak hancur sendiri tapi sama Frieza dihancurin gitu. Kayak gitulah. Ketika kita menjalankan antropologi juga bisa seperti ini ya, misalnya kayak Golden Kamuy. Itu nggak baca ya? Oh nggak baca ya. Kalau Golden Kamuy itu lebih ke ini sih, dia menjelaskan tentang kehidupan. Sebenarnya mereka nyari emas gitu kan, yang ada di Hokkaido. Tapi ketika story utamanya sih itu untuk nyari si emas ini gitu, berburu emas ini. Nah tapi di dalam perjalanannya itu karena mereka ada di Hokkaido, otomatis mereka kemudian juga menceritakan tentang kehidupan kaum apa? Ainu ya. Jadi orang Ainu seperti apa, kemudian kepercayaan mereka bagaimana, cara mereka berburu bagaimana, dan itu benar-benar ditulis dengan based on research juga. Jadi si mangakanya ini selain dia menampilkan sebuah hiburan dalam manga dan anime dan animasinya, tetapi dia ada risetnya di balik itu. Jadi senjata yang dipakai oleh orang Ainu seperti apa, kemudian cara mereka memotong hewan bagaimana supaya itu tidak cepat busuk dan lain-lainnya kayak gitu. Menarik. Itu antropologi sekali gitu kan. Iya kan antropologi kan cara manusia ini ya, betul. cara manusia hidup gitu. Sebenarnya kalau bahas Ainu juga ada sih di komik lain kayak Shaman King gitu. Oh iya. Si Horo-Horo kan. Betul. Itu ada isu lingkungannya tuh kan. Rohnya si Horo-Horo itu kan koropokal. Betul. Mereka mulai kehilangan tempat tinggalnya kayak gitu. Itu juga sering tuh dibahas di manga-manga gitu. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin contoh-contohnya ya, baik itu dari politik, ekonomi maupun antropologi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, ini mungkin juga yang ditunggu-tunggu sama sahabat JF adalah ketika sahabat JF ingin melakukan penelitian yang menggunakan manga dan anime, sebaiknya mereka ini mulai melakukan penelitian dari mana? Apakah dari nyari manga atau animenya dulu, atau nyari isunya dulu, atau gimana nih? Iya, kalau saya sih gini, pertama bertanya pada diri sendiri, kenapa mau meneliti dari manga dan anime? Kalau saya sih dulu karena suka gitu. Dulu saya pernah waktu masih kuliah S1 gitu, ada mata kuliah namanya resolusi konflik. Nah di situ saya dosennya nyuruh kalian ambil satu film atau serial, tulisin resolusi konfliknya seperti apa gitu. Saya ngambilnya waktu itu Gundam 00. Jadi waktu itu resolusi konfliknya awalnya yang konflik 3 negara itu, terus diselesaikan sama si Celestial Beings. Taunya Celestial Beings jadi threat baru kan. Betul. Terus diselesaikan sama United Nations itu yang GGNX kan. Itu saya bikin di situ resolusi konfliknya akhirnya adu kuat teknologi gitu. Nah, itu pertanyaannya kan kalau saya sendiri mulainya dari anime atau manga yang saya suka gitu. Pertama itu, kedua cari permasalahannya apa dengan anime dan manga yang kita pilih. Apakah proses produksinya, apakah proses distribusinya, ataukah mungkin kontennya bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata gitu. Kayak misalnya yang menarik lagi, tapi saya juga belum jauh sih ininya, komik ini Billy Bats. Itu kalau pernah baca Urasawa Naoki juga, itu tuh mirip-mirip Forrest Gump gitu loh. Jadi dia tuh karakter utamanya tanpa sengaja mempengaruhi sejarah dunia gitu. Itu juga menarik sebenarnya. Kalau mungkin anak sejarah mungkin ada yang bisa bahas itu dengan alternate history gitu kan. Kalau nggak salah di ilmu sejarah tuh ada alternate history. Nggak tahu di ilmu sejarah atau mungkin
di ilmu sastra gitu sebagai plot gitu kan, sebagai alat plot device itu apa alternate history gitu. Yang pasti sih yang pertama cari dulu manga yang kamu suka, yang kedua tentu cari teorinya yang pas gitu. Kalau dulu apa saya pernah apalagi ya bahas yang kalau yang apa ini yang Urasawa Naoki ini saya teorinya pakai collective memory pada individu gitu. Udah gitu cari metodologinya. Kalau ini metodologi in-depth reading ya macam-macam lah metodologi ada banyak yang bisa pakai semiotika mungkin dikombinasikan dengan ilmu politik gitu. Terus masih banyak lah kalau dalam ilmu ekonomi juga mungkin ada pemodelannya gitu untuk sebuah industri ya. Tapi kalau misalnya mulainya dari isunya sendiri juga bisa berarti ya? Bisa. Tapi kalau mulai dari isu kan ya nggak semua isu ada animenya gitu. Betul. Kalau saya sih karena itu ya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ke manga dan animenya yang kita suka dulu biar kita paham gitu tentang si anime dan manganya. Dan juga mungkin karena kita memilih sesuatu yang kita sukai, jadinya ketika kita melakukan penelitiannya juga jadi lebih enak. Ya. Gitu kan? Iya. Tapi ada satu juga yang saya ingat banget waktu itu saya ikut kelasnya sama Thomas Baudinet itu yang di Macquarie. Dia ngingetin hati-hati sama academic burnout. Istilahnya dia nyebutnya apa ya? Fans burnout atau apa gitu. Jadi karena kita suka sama sesuatu, kita teliti, mentok, itu bahaya karena bisa jadi suatu saat itu jadi trigger buat kita buat malah jadi ngeselin sih. Saya jujur aja saya ngalamin sedikit dulu waktu neliti tentang sepak bola, tentang Barcelona gitu kan. Lama-lama karena gak beres-beres gitu, tiap lihat Barcelona tuh jadi keinget ini gitu. Jadi kita nggak suka sama hobi sendiri. Nah itu yang harus hati-hati. Ada ininya, ada kajiannya itu untuk supaya tidak burn out gitu. Nah, terus karena Bima juga ada banyak pengalaman melakukan penelitian yang berkaitan dengan manga dan anime. Biasanya kesulitan apa aja sih yang ditemuin ketika melakukan penelitian seperti ini? Pertama yang itu menghindari burnout-nya. Yang kedua ini yang paling sering ketemu dulu. Dosen yang nggak ngerti. Kalau ini tapi nggak ngerti apanya nih, nggak ngerti isunya yang diangkat atau nggak ngerti si animenya. Dan kadang sering juga dianggap itu bukan, kalau kan saya di HI ya. Itu bukan kajian HI gitu. Kayak gitu tuh beberapa kali lah ada gitu pertanyaan yang seperti itu. Jadi jatuhnya kajian budaya gitu maksudnya atau gimana? Oke. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita punya teori yang kuat, sumber yang kuat, bisa-bisa aja itu jadi ini kajian ilmu masing-masing gitu. Ini semua saya ambil dari kayak jurnalnya. Jadi semua tuh ada di yang saya presentasiin ini. Ada artikel jurnal, ada buku, sama satu lagi artikel berita gitu ya. Yang ekonomi tadi tuh ada artikel jurnalnya, ada book chapter. Terus yang tentang apa tadi? Yang tentang One Piece itu ada artikelnya. Terus yang tentang Gomanism ada artikelnya. Yang One Piece bahkan terbit di jurnal yang cukup oke gitu kalau nggak salah. Routledge apa ya? Ininya penerbitnya gitu, dia udah cukup kuat. Terus kalau yang yang Gomanism itu di Japan Focus. Terus yang Boys Love itu bahkan buku gitu yang udah diterbitin. Yang ini juga saya sumbernya ngambil dari yang mau jadi artikel gitu, udah mau diterbitin jadi artikel gitu. Jadi selama sumbernya kuat dan kita bisa berargumen tentang teori dan metodologi yang kita pakai, mestinya sih baik-baik aja ya. Angle-nya harus kita cari dulu ya intinya. Nah ini pertanyaan terakhir lah. Jadi kesimpulannya itu apa yang bisa kita dapat? Kesimpulannya kalau bagi saya sih manga dan anime itu luas banget gitu, dan bagi saya it's more than a content gitu. Jadi kita nggak melulu harus dan hanya bahas kontennya gitu. Kita bisa bahas everything around it gitu. Mulai dari industrinya, dampaknya kepada masyarakat. Lalu kalau konten apa yang disampaikan oleh anime itu. Lalu bisa juga nih yang lebih napak gitu istilahnya, lebih napak tuh apa ya? Lebih membumi gitu. Ya. Proses terjemahan. Mungkin bisa kayak kemarin saya sempat baca komik One Piece yang cetak ulang. Awal-awal tuh terjemahannya kayak diperbaharui gitu, tapi yang lama-lama, ini sih terjemahan lama. Saya ingat banget karena
kayak penulisan nama karakter itu masih salah gitu. Oh, iya. Kayak Shang Shirigeki yang gitu. Iya. Ya, kalau itu saya lihat yang adalah beberapa yang saya ingat banget gitu dari kecil baca One Piece. Ini kok nggak diganti sih terjemahannya ya. Proses-proses penerjemahan seperti itu tuh bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu. Mungkin kalau di Indonesia salah satu contoh yang bisa dijadikan penelitian yang terbaik itu terjemahannya komik Tintin sama Asterix. Wah, itu luar biasa bagus. Yang terbitan zaman dulu yang lama ya. Indira ya. Itu tuh contoh penerjemahan yang berhasil karena perasaannya tersampaikan bagaimana marahnya Captain Haddock gitu yang biasa ngomong 1000 topan badai itu kan. Itu kan thousand of thundering barnacles atau something lah gitu. Itu bagi saya menarik sih, proses penerjemahan itu bisa juga dijadikan suatu kajian ilmu sosial gitu. Tapi mungkin itu lebih ke sastra kali ya kalau penerjemahan. Cuma maksudnya kalau mungkin untuk ilmu komunikasi gitu kan itu mungkin juga ada gitu ahli bahasa gitu. Kayak gitu. Thank you Bima udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Japanscope Podcast dan juga berbagi ilmunya. Saya yakin teman-teman dan juga sahabat Jeff semua jadi dapat knowledge baru, mereka dapat pengalaman baru yang bisa mereka gunakan untuk membuat penelitian studi Jepang mereka. Gitu. Dan jangan kapok-kapok ya Bim kalau kita undang lagi di podcast. Siap. Doakan saja bisa meneliti sesuatu yang menarik itu jadi bisa di-share. Siap, pasti. Mungkin kalau boleh request, boleh. Nanti judul-judul jurnalnya bisa dimasukin di description box di description box YouTube-nya mungkin. Supaya kalau ada yang penasaran kali bisa cari. Itu bisa kok jurnal-jurnalnya bisa diakses dengan, kalau saya di Unpad, saya bisa pakai akun Unpad saya untuk mengakses jurnal itu gitu. Sekarang Universitas udah bisa lah pasti akses jurnal berbayar. Oke, thank you Bim. Sama-sama. Nah, sahabat JF semua, itu tadi satu SKS Students, itu tadi adalah Japanscope Podcast kali ini. Dan semoga teman-teman bisa belajar banyak dari episode kali ini dan juga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk penelitian kalian. Dan teman-teman juga bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta seperti Japanscope, kemudian satu SKS Students Edition, kemudian Japanese Studies Research Workshop dan juga JFF di Instagram dan X @JF_Jakarta dan juga Facebook page Japan Foundation Jakarta. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.